Citra adalah seorang gadis yang ceria, lucu, cantik dan penuh kebahagiaan. Namun setelah kepergian ibunya, ayahnya menikah lagi. Dan kehidupannya berubah drastis sejak hari itu. Semua yang mendengar kisah ini pasti merasakan perasaan yang campur aduk, marah, iba, haru dan bahkan bisa meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil nan asri di Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Citra. Ia adalah anak tunggal dari keluarga kaya raya yang sangat disegani. Ayahnya, Pak Arya, seorang saudagar sukses, dikenal karena kemurahan hatinya. Ia sering membantu tetangga yang membutuhkan tanpa pernah mengharapkan imbalan. Ibunya, Nyai Sekar, adalah sosok wanita lembut dan bijaksana, selalu tampil anggun dengan senyum yang mampu menenangkan siapa saja. Rumah keluarga ini berdiri megah di atas tanah yang luas. Sebuah joglo besar dengan ukiran khas Jawa, dikelilingi oleh taman bunga yang selalu bermekaran. Mawar, melati, hingga bunga kamboja menebarkan wangi di setiap sudut, memberi suasana tenang yang menyejukkan hati. Di sebelah rumah, terdapat kolam ikan dengan air yang jernih, tempat Citra sering menghabiskan waktu membaca buku atau memberi makan ikan-ikan kecil. Kehidupan Citra sangatlah sempurna. Ia tumbuh dikelilingi cinta kasih dan perhatian dari kedua orang tuanya. Setiap pagi, ia akan bangun dengan senyum di wajahnya, mendengar suara burung berkicau di luar jendela kamarnya yang menghadap taman. Nyai Sekar selalu menyempatkan diri membuatkan sarapan favorit Citra, serabi pandan dengan taburan kelapa, yang dinikmati bersama keluarga di beranda belakang sambil memandang pemandangan sawah yang hijau membentang. Pak Arya, meski sibuk dengan urusan dagangnya, selalu meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan Citra. Ia sering mengajarkan nilai-nilai kehidupan, seperti pentingnya bersikap jujur, menghargai orang lain, dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Citra tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik parasnya, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh kebaikan. Semua orang di desa mengenal Citra sebagai bunga desa. Selain keluarganya yang terhormat, kecantikan dan keramahan Citra membuat siapa saja merasa nyaman di dekatnya. Hidupnya seakan sempurna, penuh warna dan kebahagiaan. Apapun yang diinginkannya, selalu tersedia. Baju-baju cantik, perhiasan emas yang berkilauan, bahkan pelajaran dari guru-guru terbaik di desa, semua itu diberikan oleh kedua orang tuanya. Namun, di balik kebahagiaan yang melimpah, hidup kadang menyimpan kejutan yang tak terduga. Apa yang terlihat sempurna dari luar, bisa saja berbalik menjadi cerita yang berbeda. Dalam keseharian Citra yang damai, tak ada yang pernah menyangka bahwa awan gelap tengah mendekat perlahan, membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah perubahan yang akan menguji kekuatan hati dan keteguhannya untuk terus bertahan. Karena, seperti kata pepatah, hidup adalah perjalanan yang penuh liku, dan perjalanan Citra baru saja dimulai. Di rumah megah keluarga Pak Arya, ada seorang wanita muda bernama Ratih yang bekerja sebagai pembantu. Ratih adalah perempuan cantik dengan kulit kuning langsat dan mata yang penuh kelembutan. Meski usianya lebih muda dari Nyai Sekar, Ratih memiliki kepribadian yang dewasa dan sikap yang penuh perhatian. Ia telah bekerja di keluarga itu sejak remaja, dan hubungan antara dirinya dengan keluarga Pak Arya lebih menyerupai keluarga daripada sekadar majikan dan pembantu. Ratih sangat menyayangi Citra, bahkan memperlakukannya seperti adik sendiri. Ia sering membantu Citra mengenakan kebaya, menyisir rambutnya hingga rapi, atau sekadar menemaninya di taman sambil mendengarkan cerita-cerita Citra tentang harapan dan impian masa depannya. Citra pun sangat menyukai Ratih, menganggapnya seperti kakak perempuan yang selalu ada di saat ia membutuhkan. Namun, kebahagiaan itu berubah ketika suatu hari Nyai Sekar tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya keluhan kecil, namun dalam hitungan minggu, penyakit itu memburuk dengan cepat. Pak Arya mengundang tabib-tabib terbaik, bahkan membawa Nyai Sekar ke kota untuk mendapatkan pengobatan modern. Namun, takdir berkata lain. Nyai Sekar, wanita yang menjadi sumber cinta dan cahaya di keluarga itu, menghembuskan napas terakhirnya di malam yang dingin,
dikelilingi oleh suami dan anaknya yang menangis tanpa henti. Kepergian Nyai Sekar meninggalkan luka mendalam di hati Citra. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa kini terasa sepi dan hampa. Pak Arya mencoba menutupi kesedihannya, namun air mata sering terlihat di sudut matanya saat ia memandang foto istrinya yang kini hanya menjadi kenangan. Dalam saat-saat sulit itu, Ratih menjadi tumpuan bagi Citra. Dengan kesabaran dan perhatian, Ratih berusaha memberikan dukungan kepada gadis kecil itu, meski ia sendiri juga merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan Nyai Sekar. Setelah kepergian Nyai Sekar, rumah besar itu menjadi sunyi. Pak Arya berusaha melanjutkan hidup demi Citra, tetapi kesedihan yang mendalam sering membuatnya terlihat lelah dan kehilangan semangat. Dalam situasi itu, Ratih mulai mengambil peran lebih besar di rumah. Ia tidak hanya membantu mengurus pekerjaan sehari-hari, tetapi juga memastikan Citra dan Pak Arya mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Ratih, dengan sifatnya yang lembut dan penuh perhatian, menjadi tempat Pak Arya berbagi cerita dan keluh kesah. Ia tahu bagaimana meredakan rasa kehilangan yang dirasakan oleh majikannya. Dengan kata-kata yang menenangkan dan senyuman hangatnya, Ratih selalu hadir di saat-saat Pak Arya merasa paling rapuh. Hari demi hari, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Ratih, yang pandai berbicara dan memiliki pesona alami, mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Ia dengan cerdik menggunakan empati dan perhatian untuk mendapatkan tempat khusus di hati Pak Arya. Ratih tahu bagaimana mengisi kekosongan yang ditinggalkan Nyai Sekar, dan perlahan namun pasti, ia berhasil memenangkan hati sang saudagar kaya itu. Citra, yang masih larut dalam kesedihan karena kehilangan ibunya, tidak menyadari perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Tak butuh waktu lama bagi Ratih untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari Pak Arya. Ia mengusulkan ide-ide untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menunjukkan bahwa ia peduli terhadap kebahagiaan keluarga. Akhirnya, dalam waktu kurang dari setahun sejak kepergian Nyai Sekar, Pak Arya memutuskan untuk menikahi Ratih. Citra terkejut mendengar keputusan ayahnya, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk menentang. Bagi Citra, Ratih adalah sosok yang baik, tetapi tetap saja ia merasa aneh melihat wanita yang dulu menjadi pembantu kini berdiri sebagai ibu tirinya. Namun, demi melihat ayahnya kembali tersenyum, Citra berusaha menerima kenyataan tersebut meski hatinya diliputi rasa ragu. Pernikahan antara Pak Arya dan Ratih pada awalnya membawa suasana baru di rumah besar itu. Ratih tetap menunjukkan sikap lembutnya, terutama kepada Citra. Ia tetap memperhatikan kebutuhan gadis itu, memastikan Citra merasa nyaman meski hubungan mereka kini telah berubah. Meskipun Citra belum sepenuhnya bisa menerima Ratih sebagai pengganti ibunya, ia tidak bisa menyangkal bahwa Ratih masih memperlakukannya dengan baik. Namun, kehidupan kembali menghadirkan cobaan yang tak terduga. Beberapa bulan setelah pernikahan, Pak Arya harus melakukan perjalanan dagang keluar kota untuk mengurus bisnisnya. Sebagai saudagar yang sibuk, perjalanan seperti ini bukan hal baru baginya. Sebelum berangkat, ia berpamitan dengan Ratih dan Citra, meninggalkan pesan untuk saling menjaga dan tetap rukun. Namun, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan pulangnya, Pak Arya mengalami kecelakaan tragis. Mobil yang dikendarainya tergelincir di tikungan tajam dan terperosok ke dalam jurang. Menurut laporan, ia diduga mengantuk saat mengemudi, menyebabkan kehilangan kendali atas mobilnya. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong bagi keluarga yang ditinggalkannya. Citra yang mendengar kabar itu langsung histeris. Ia merasa kehilangan segalanya. Setelah ibunya, kini ayahnya juga pergi meninggalkannya. Rumah yang dulu penuh dengan cinta kini terasa semakin kosong dan sunyi. Ratih, meski menunjukkan kesedihan di depan orang-orang, menyembunyikan sesuatu di balik tatapannya yang mulai berubah. Dalam waktu singkat, kehidupan Citra berubah drastis. Ia kini sepenuhnya bergantung pada Ratih, yang tidak hanya menjadi ibu tirinya, tetapi juga satu-satunya orang dewasa yang bertanggung jawab atas rumah tangga dan harta peninggalan Pak Arya. Namun, perubahan sikap Ratih mulai terlihat perlahan-lahan, seperti bayangan gelap yang menjalar di balik senyum manisnya.
Kematian Pak Arya membawa perubahan besar di rumah megah itu. Sebagai istri sah yang ditinggalkan, Ratih otomatis menjadi pemegang kendali atas seluruh harta peninggalan suaminya. Awalnya, ia masih menunjukkan sikap penuh perhatian kepada Citra, tetapi perlahan wajah asli Ratih mulai terlihat. Ratih mulai menunjukkan kekuasaan mutlaknya di rumah itu. Ia tidak lagi memperlakukan Citra dengan kasih sayang seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia mulai memanfaatkan kedudukan barunya untuk memperlakukan gadis itu layaknya seorang pembantu. Ratih memberikan perintah-perintah tanpa henti kepada Citra, mulai dari menyapu, mencuci pakaian, hingga membersihkan seluruh rumah. "Citra, jangan bermalas-malasan. Lantai di ruang tamu itu belum berkilau seperti biasa," ucap Ratih dengan nada tajam suatu pagi. Citra, yang tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya, hanya bisa menunduk dan mengerjakan semua yang diperintahkan. Setiap hari, tugas-tugas rumah tangga yang berat menanti Citra. Tangannya yang halus mulai kasar karena mencuci pakaian di sungai. Punggungnya sering pegal karena harus membungkuk membersihkan setiap sudut rumah. Makanan yang sebelumnya melimpah di meja kini digantikan dengan sisa-sisa yang tidak diinginkan Ratih. Bahkan kamar Citra yang dulu dihiasi perabotan indah kini dipindahkan ke gudang kecil yang lembab di belakang rumah. "Ini untuk kebaikanmu juga, Citra. Kamu harus belajar hidup mandiri," ucap Ratih dengan senyum palsu, seakan mempermalukan Citra bukanlah sesuatu yang salah. Citra mencoba bertahan, meski hatinya penuh luka. Ia merindukan kasih sayang ibunya, kebaikan ayahnya, dan kehidupan indah yang dulu ia miliki. Namun, dalam keheningan malam, ia sering menangis diam-diam, bertanya-tanya mengapa nasibnya berubah secepat ini. Ratih, yang dulu dianggap seperti kakak, kini berubah menjadi orang asing yang dingin dan kejam. Citra tidak tahu kemana harus mengadu. Ratih memastikan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana ia memperlakukan anak tirinya. Bagi orang luar, Ratih tetap terlihat sebagai ibu yang baik dan perhatian. Namun, di balik pintu rumah itu, Citra menjalani hidup yang penuh penderitaan, perlahan kehilangan harapan bahwa kebahagiaan akan kembali menghampirinya. Setelah sepenuhnya menguasai rumah dan harta peninggalan Pak Arya, Ratih semakin memperlihatkan sikap aslinya. Ia mulai membawa seorang pria bernama Ganda, yang dikenalnya sebelum menikah dengan Pak Arya, untuk tinggal di rumah itu. Ganda adalah pria kasar dan tak bertanggung jawab yang tampaknya hanya tertarik pada harta warisan Ratih. Kehadirannya membuat suasana rumah semakin tidak nyaman, terutama bagi Citra. Ratih dan Ganda memperlakukan rumah besar itu seperti milik pribadi mereka sepenuhnya. Mereka mengadakan pesta hingga larut malam, dengan musik keras dan tamu-tamu asing yang datang tanpa peduli. Citra, yang dulunya diperlakukan layaknya seorang putri, kini harus bekerja keras melayani mereka. Dari memasak, membersihkan bekas pesta, hingga menanggung hinaan dari Ratih dan Ganda, hidup Citra terasa seperti neraka. Suatu hari, saat Citra sedang membersihkan halaman depan rumah dengan tangan yang penuh luka karena menyapu tanpa henti, seorang pembantu dari rumah tetangga, Embok Sarmi, datang membawa bingkisan. Bingkisan itu berisi hasil kebun dari majikannya, tetangga baik yang masih menghormati keluarga Pak Arya meski hubungan mereka jarang terjalin. Embok Sarmi tertegun begitu melihat sosok Citra. Matanya membelalak tak percaya. Citra yang dulu dikenal sebagai gadis cantik, bersih, dan anggun, kini tampak kurus kering, dengan rambut kusut yang tergerai tak terurus. Wajahnya pucat, penuh lelah, dan pakaian yang dikenakannya adalah pakaian lama yang sudah usang dan sobek di beberapa bagian. "Ya Allah, enduk Citra, kamu ini benar kamu?" tanya Embok Sarmi dengan nada bergetar. Citra hanya bisa tersenyum tipis sambil menunduk, merasa malu dengan keadaannya yang kini jauh dari gambaran dirinya yang dulu. "Iya, Embok, terima kasih sudah repot-repot membawa bingkisan ini," jawabnya lirih, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Namun, Embok Sarmi bukan orang yang mudah dibohongi. Ia melihat bekas luka di tangan Citra, memperhatikan bagaimana gadis itu menghindari kontak mata, seolah menyembunyikan cerita yang lebih besar. Hatinya sakit melihat keadaan Citra, tetapi ia sadar bahwa ia hanya seorang pembantu, tanpa kuasa untuk membantu gadis malang itu.
Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Embok Sarmi dipenuhi oleh bayangan Citra. Ia berjanji dalam hatinya untuk mencari cara agar bisa membantu gadis itu, karena ia yakin ada sesuatu yang sangat salah di balik tembok rumah besar tersebut. Ratih berdiri di balik jendela kamarnya, memandangi halaman depan rumah dengan tajam. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat Embok Sarmi berbicara dengan Citra di depan rumah. Wajah Citra yang tampak lusuh dan penuh lelah membuat Ratih mendengus kesal. Ia tahu bahwa Embok Sarmi pasti akan memancing kecurigaan. Perasaan takut kehilangan kendali atas rahasianya mulai merayapi pikirannya. Dasar pembantu tua sok peduli, gumam Ratih dengan nada tajam. Dengan cepat, ia turun ke lantai bawah, menyelinap ke dekat pintu untuk mencuri dengar percakapan mereka. Ketika Embok Sarmi akhirnya pergi dengan raut wajah penuh kekhawatiran, Ratih segera mendekati Citra dengan tatapan dingin. "Jadi kamu sudah mulai mengeluh ke orang luar, ya?" katanya dengan suara rendah yang penuh ancaman. Citra menggeleng cepat, air mata mengalir di pipinya. "Tidak, Bu Ratih, saya tidak mengatakan apa-apa." Namun, Ratih tidak percaya. Malam itu, ia mengambil langkah drastis untuk memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mendengar cerita Citra. Ratih memaksa gadis itu naik ke loteng rumah, sebuah ruangan kecil yang berdebu dan lembab. Di sana, ia merantai kaki Citra ke dinding, meninggalkannya dengan hanya selembar tikar lusuh dan sedikit air minum. "Kamu tinggal di sini sampai aku merasa aman. Jangan coba-coba berteriak. Tidak ada yang bisa mendengarmu," ujar Ratih dengan nada dingin, sebelum mengunci pintu loteng dari luar. Beberapa hari kemudian, kekhawatiran Embok Sarmi membawa kabar ke telinga tetangga lainnya. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Citra. Mereka mengingat betapa cantik dan cerianya gadis itu dulu, dan kini mereka bahkan jarang melihatnya keluar dari rumah. Dengan keberanian yang terkumpul, sekelompok tetangga, termasuk Embok Sarmi, mendatangi rumah besar itu untuk mencari tahu. Mereka disambut Ratih, yang sudah menyiapkan segala akal liciknya. Dengan senyum ramah namun penuh kepalsuan, Ratih berkata, "Oh, Citra? Maaf sekali, bapak-bapak dan ibu-ibu. Citra sekarang tinggal bersama neneknya di luar kota. Setelah ayahnya meninggal, dia merasa butuh suasana baru untuk menenangkan diri. Saya yang menyarankan dia pergi, agar dia bisa kembali ceria." Para tetangga memandang satu sama lain, mencoba menemukan celah kebohongan dalam kata-kata Ratih. Namun, rumah itu bersih, tenang, dan tidak ada tanda-tanda Citra. Ratih bahkan menunjukkan beberapa ruangan di rumahnya untuk membuktikan bahwa gadis itu benar-benar tidak ada. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk Citra," lanjut Ratih dengan suara yang dibuat penuh iba. "Saya tahu ini berat baginya, tapi saya yakin ini yang terbaik." Melihat tidak ada bukti yang mencurigakan, para tetangga akhirnya menerima alasan Ratih. Mereka pergi dengan perasaan lega, meskipun beberapa di antara mereka masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, di balik dinding loteng, Citra yang dirantai hanya bisa mendengar suara samar dari para tetangga yang datang. Ia ingin berteriak, memanggil mereka untuk meminta bantuan, tetapi tubuhnya terlalu lemah, dan rantai di kakinya terlalu kuat untuk dilawan. Air matanya mengalir deras saat ia menyadari bahwa harapannya untuk diselamatkan telah hilang begitu saja. Ratih berdiri di depan jendela, memperhatikan para tetangga yang mulai menjauh dari rumah. Sebuah senyum licik terbentuk di wajahnya. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Citra," gumamnya dingin. "Rumah ini sepenuhnya milikku sekarang." Hidup Citra di loteng yang lembab dan sempit bagaikan mimpi buruk yang tiada akhir. Ruangan itu gelap, pengap, dan berdebu, dengan dinding-dinding yang mulai berjamur. Hanya ada sebuah lubang angin kecil di sudut atas ruangan, tempat sedikit cahaya masuk, memberi Citra pandangan ke langit yang kadang mendung, kadang cerah, namun tak pernah memberinya harapan. Lantai kayu yang retak-retak dingin di malam hari, membuat tubuhnya menggigil meski sudah berselimutkan tikar tipis yang nyaris tak lagi layak digunakan. Makanan hanya diberikan sekali sehari, dan itu pun seringkali sisa dari dapur yang sudah dingin dan tak layak dimakan. Air minum di mangkuk kecil dibiarkan begitu saja hingga berdebu,
memaksanya meminum air yang keruh demi bertahan hidup. Tubuh Citra yang dulunya berisi dan sehat kini kurus kering. Tulang-tulangnya mulai menonjol, dan kulitnya tampak pucat. Rantai besi yang melilit kakinya membuat setiap gerakan terasa perih. Kulit di sekitar pergelangan kakinya lecet dan berdarah. Namun ia tak punya pilihan selain menahan rasa sakit itu. Setiap malam, tangis Citra terdengar lirih. Nyaris tak mampu keluar dari bibirnya yang pecah-pecah karena dehidrasi. Ia sering meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri sambil berharap keajaiban datang untuk menyelamatkannya. Namun, hari demi hari berlalu, dan tak ada yang berubah. Hanya suara tikus yang sesekali terdengar di bawah loteng, mengingatkannya bahwa ia benar-benar sendirian di tempat itu. Dalam kesendiriannya, Citra sering memandang lubang angin itu, satu-satunya penghubung dengan dunia luar. Ia membayangkan hidupnya yang dulu, rumah yang penuh cinta, kebun bunga yang indah, dan senyum kedua orang tuanya. Kini, semuanya hanya tinggal kenangan. Loteng lembab ini adalah dunianya, sebuah penjara yang perlahan-lahan menggerogoti tubuh dan semangat hidupnya. Namun, meski tubuhnya semakin lemah, di hatinya masih ada secercah kecil harapan. Dalam keheningan malam, ia berdoa dalam diam, memohon kekuatan untuk bertahan dan kesempatan untuk keluar dari penderitaan ini. Di tengah kehidupan Citra yang penuh penderitaan di loteng gelap itu, suatu malam ia mendengar suara berisik dari sudut ruangan. Awalnya ia mengira itu hanyalah suara tikus kecil seperti biasanya, tetapi kali ini berbeda. Dari balik bayangan, seekor tikus besar muncul, dengan tubuh gemuk, bulu abu-abu gelap, dan mata hitam kecil yang berkilauan. Citra tersentak, ketakutan dan menjauh ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Tikus itu tampak mengendus-endus udara, mencari sesuatu, lalu perlahan mendekati sisa makanan yang diletakkan Ratih beberapa jam sebelumnya. Namun, saat tikus itu mendekati Citra, ia berhenti. Tikus itu menatap Citra, seolah menyadari kelemahan gadis itu. Citra, yang awalnya ingin mengusir tikus itu dengan sapuan tangan, terhenti saat melihat tikus itu tidak menunjukkan niat menyerang. Sebaliknya, tikus itu bergerak perlahan, mendekat, dan duduk diam di dekat kaki Citra yang dirantai. Hari-hari berlalu, dan tikus itu mulai sering datang. Awalnya, Citra merasa takut, tetapi lama-kelamaan ia mulai menerima kehadiran tikus itu. Tikus itu tampak berbeda. Ia tidak agresif seperti tikus lainnya. Citra memberinya nama Gembul, karena tubuhnya yang besar dan pergerakannya yang lambat. Gembul menjadi teman di tengah kesunyian hidup Citra. Setiap malam, tikus itu akan mendekati gadis itu, duduk di sisinya, seolah mendengar Citra berbicara tentang kesedihannya. "Kamu mungkin satu-satunya yang peduli padaku sekarang, Gembul," bisik Citra sambil mengelus kepala tikus itu dengan lembut. Meski tikus itu tak mampu berbicara, kehadirannya memberi sedikit rasa hangat di hati Citra yang hancur. Gembul juga sering membawa potongan makanan kecil yang ia temukan di tempat tersembunyi, meletakkannya di dekat Citra seolah ingin berbagi. Citra tersentuh oleh tindakan sederhana itu. Dalam kegelapan loteng yang mencekam, persahabatan yang tak terduga antara manusia dan seekor tikus menjadi satu-satunya penghiburan bagi gadis malang itu. Hari-hari Citra di loteng yang gelap dan lembab terasa sedikit lebih ringan dengan kehadiran Gembul. Tikus besar itu tidak hanya menjadi teman yang setia, tetapi juga seringkali membawa bantuan tak terduga. Di malam hari, saat rumah sunyi, Gembul keluar dari lubang kecil di sudut loteng, menggondol makanan dari dapur Ratih. Ia membawa berbagai macam makanan yang berhasil ia curi, sepotong sosis, sepotong kecil roti, atau bahkan serpihan keju. Makanan-makanan itu diletakkannya di dekat kaki Citra, seolah ingin menunjukkan bahwa ia peduli pada gadis itu. Citra, yang hatinya lembut, merasa terharu dengan sikap Gembul. Meski makanan yang dimilikinya sangat sedikit, ia tak pernah pelit untuk berbagi. Jika Ratih memberinya sepotong kecil nasi atau singkong di pagi hari, Citra akan memecahnya menjadi 2 bagian, satu untuk dirinya sendiri, dan satu lagi untuk Gembul. "Kamu sudah banyak membantuku, Gembul. Kalau tidak ada kamu,
Mungkin aku sudah tidak kuat lagi, bisiknya sambil membelai kepala tikus itu dengan penuh kasih. Kehadiran Gembul memberi Citra secercah harapan dalam hari-harinya yang penuh penderitaan. Meski tubuhnya semakin kurus dan lemah, hati Citra tetap merasa hangat karena ada makhluk kecil yang peduli padanya. Setiap kali Ratih membuka pintu loteng di pagi hari untuk memberi makan, Citra akan menyembunyikan Gembul di balik tumpukan kain usang agar Ratih tidak mengetahui keberadaannya. Ia tahu bahwa jika Ratih menemukan tikus itu, nasib Gembul mungkin akan berakhir tragis. Di malam-malam yang panjang dan dingin, Citra sering berbicara dengan Gembul, menceritakan kerinduannya pada kedua orang tuanya, tentang kehidupan indahnya yang dulu, dan tentang harapannya untuk bebas dari tempat ini. Gembul, meski hanya seekor tikus, selalu mendengarkan dengan tenang, seolah memahami setiap kata yang diucapkan gadis itu. Malam demi malam, tikus itu menjadi lebih dari sekadar teman. Ia adalah pahlawan kecil yang membantu Citra bertahan, memberinya alasan untuk terus hidup, meski hari-harinya penuh dengan kesulitan. Dengan setiap potongan roti yang dibawanya, Gembul memberi Citra kekuatan baru untuk menghadapi hari esok, sementara di luar sana, Ratih dan Ganda tetap merasa aman dalam kebohongan mereka. Suatu malam, saat loteng sudah benar-benar sunyi, Citra mendengar suara kecil yang tak biasa. Awalnya, ia mengira itu hanya bunyi tikus-tikus kecil seperti biasanya, tetapi kali ini berbeda. Dari lubang-lubang di sudut ruangan, muncul beberapa tikus lain, mengikuti langkah Gembul. Mereka lebih kecil dari Gembul, tetapi semuanya bergerak mendekat dengan cara yang tampak terkoordinasi. Citra memandang dengan mata terbelalak, tidak percaya apa yang dilihatnya. Gembul, dengan cara yang unik, tampak seperti memimpin kawanan tikus itu. Ia mengendus udara, lalu berjalan mendekati Citra, seolah memperkenalkan teman-teman barunya. Citra tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Kamu membawa teman-temanmu untuk membantuku." "Ya, Gembul," bisiknya. Meski lemah, ada harapan yang perlahan tumbuh di hati gadis itu. Melihat kawanan tikus yang kini berkumpul di sekitarnya, Citra mulai memikirkan sebuah rencana. Ia tahu bahwa dirinya tidak mungkin melawan Ratih dan Ganda sendirian. Namun, dengan bantuan Gembul dan kawanan tikusnya, mungkin ia bisa menemukan jalan keluar dari loteng ini. "Kita harus bekerja sama," katanya kepada Gembul sambil mengelus kepalanya. "Aku tahu kamu mengerti apa yang aku rasakan, dan aku percaya kamu akan membantuku." Malam-malam berikutnya, Gembul membawa lebih banyak tikus ke loteng. Tikus-tikus itu datang satu persatu, tanpa suara, bergerak hati-hati agar tidak menarik perhatian Ratih. Saat pagi tiba, mereka bersembunyi di lubang-lubang kecil di dinding dan lantai, memastikan tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka ketika Ratih datang membawa makanan. Ratih, yang terbiasa hanya melempar makanan ke lantai tanpa memperhatikan keadaan, tidak menyadari bahwa loteng itu kini menjadi markas bagi puluhan tikus yang setia kepada Citra. Begitu Ratih pergi, tikus-tikus itu akan keluar dari persembunyian mereka dan berkumpul di sekitar Citra. Gadis itu mulai berbicara kepada mereka, memberi arahan dengan suara lembut, sambil membagi makanan kecil yang ia miliki. Ia merasa tidak lagi sendirian, dan untuk pertama kalinya sejak terkurung di loteng itu, ia merasakan ada secercah harapan. Rencana Citra perlahan mulai terbentuk di benaknya. Dengan bantuan Gembul dan kawanan tikusnya, ia yakin bisa melawan ketidakadilan yang selama ini menjeratnya. Sementara itu, di bawah sana, Ratih dan Ganda tetap tenggelam dalam kesenangan mereka, tidak menyadari bahwa kekuatan kecil namun berbahaya sedang berkumpul di atas kepala mereka. Rencana Citra akhirnya dimulai. Dengan arahan sederhana dari gadis itu, Gembul dan kawanan tikusnya mulai bekerja secara diam-diam. Malam demi malam, mereka mulai menggerogoti tiang-tiang kayu di loteng yang menopang atap. Citra mengarahkan mereka untuk fokus pada bagian-bagian tertentu yang tampak paling rapuh, berharap suatu hari kekuatan tiang itu akan runtuh, memberikan jalan untuk kebebasannya. Namun, tikus-tikus itu tidak hanya beraksi di loteng. Gembul, dengan kepemimpinannya yang cerdik, membawa beberapa tikus turun ke dapur setiap malam. Mereka mengacak-acak tempat penyimpanan makanan, menggigiti karung beras, dan merusak apa saja yang bisa mereka temukan. Sosis,
keju, dan roti di dapur Ratih hilang tanpa jejak, meninggalkan dapur dalam keadaan berantakan setiap pagi. Tidak berhenti di sana, tikus-tikus itu juga menyusup ke kamar Ratih dan Ganda. Skincare mahal Ratih, krim malam, serum, hingga lipstik, semuanya digerogoti dan diacak-acak. Baju-baju Ratih yang sebelumnya rapi tergantung di lemari kini berlubang di sana-sini, hasil gigitan tikus-tikus kecil itu. Bahkan sepatu mahal yang sering dipamerkannya kini penuh dengan bekas gigitan, membuatnya tidak bisa digunakan lagi. Pada malam-malam tertentu, suara gaduh dari tikus-tikus yang berlari di balik dinding dan plafon membuat Ratih dan Ganda terbangun dari tidur mereka. Ratih, yang biasanya tenang dan penuh percaya diri, mulai merasa gelisah. Kenapa rumah ini jadi seperti sarang tikus? Geramnya suatu pagi, melihat dapurnya berantakan. Ganda, yang tidak peduli dengan rumah itu selama ia tetap hidup nyaman, hanya mengangkat bahu. Itu kan cuma tikus. Cari racun saja, beres. Namun, tikus-tikus itu terlalu banyak, terlalu pintar untuk dijebak. Setiap kali Ratih mencoba menyingkirkan mereka, tikus-tikus itu selalu menemukan cara untuk bertahan dan terus merusak. Citra, yang mendengar kekesalan Ratih dari balik loteng, hanya bisa tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kekuatan kecil untuk melawan. Dengan setiap gigitan yang dilakukan Gembul dan kawanan tikusnya, Citra merasa semakin dekat pada kebebasannya. Tikus-tikus itu tidak hanya menjadi sekutu, tetapi juga simbol dari harapan yang perlahan bangkit di tengah penderitaannya. Kekacauan yang terus terjadi di rumah akhirnya membuat Ratih kehilangan kesabaran. Tidak tahan lagi dengan suara tikus yang berlarian di plafon, dapur yang berantakan, dan pakaian mahalnya yang hancur digigiti, Ratih memutuskan untuk menghubungi jasa pembasmi hama. Aku tidak peduli berapa biayanya, habisi semua tikus itu. Perintah Ratih dengan nada tinggi saat berbicara melalui telepon. Sementara rumah mereka dibersihkan, Ratih dan Ganda memutuskan untuk menginap di hotel mewah di pusat kota, meninggalkan rumah dalam pengawasan tim pembersih. Seorang petugas pembersih yang cukup tua, Pak Harjo, memimpin timnya masuk ke rumah besar itu. Dengan pengalaman puluhan tahun, ia sudah terbiasa menghadapi tikus-tikus bandel. Namun, apa yang dilihatnya kali ini benar-benar di luar dugaan. Tikus-tikus itu bergerak tidak seperti biasanya. Mereka tidak lari ketakutan, melainkan bergerak seperti memandu Pak Harjo dan timnya ke arah tertentu. Awalnya, Pak Harjo hanya mengira itu kebetulan, tetapi semakin ia mengikuti arah gerakan tikus-tikus itu, mereka semakin jelas memandu ke loteng rumah. Rasa penasaran membawanya ke pintu loteng yang terkunci rapat. Saat ia mendekat, samar-samar terdengar suara lirih seperti seseorang yang meminta tolong. Pak Harjo terdiam sejenak, kemudian memanggil seorang rekannya. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kita harus buka pintu ini, ucapnya dengan nada serius. Dengan beberapa kali hentakan kuat, mereka berhasil mendobrak pintu loteng. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalam loteng membuat mereka tercengang. Di dalam ruangan yang gelap dan lembab itu, mereka menemukan seorang gadis kurus kering dengan tubuh lemah yang dirantai di sudut. Citra, dengan suara serak, hanya mampu berbisik, "Tolong, tolong aku." Matanya berkaca-kaca melihat orang-orang yang akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Pak Harjo dan rekannya segera membawa Citra keluar dari loteng. Mereka melepas rantai di kakinya dan menggendong gadis itu keluar rumah. Berita tentang penemuan Citra dengan cepat menyebar ke lingkungan sekitar. Para tetangga, termasuk Embok Sarmi, berkumpul di depan rumah Ratih. Semua mata tertuju pada tubuh lemah Citra yang dibawa ke ambulans. Embok Sarmi menutupi mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. "Ya Allah, ini yang selama ini aku khawatirkan," katanya dengan isak tangis. Warga lain bergumam penuh kemarahan dan rasa iba, tidak menyangka bahwa Citra, gadis yang dulu begitu ceria, telah hidup dalam penderitaan seperti itu. Citra segera dibawa ke rumah sakit, dengan pengawasan ketat dari petugas medis. Tubuhnya yang lemah dan penuh luka mendapat perhatian segera dari para dokter. Di rumah sakit, para tetangga tetap berkumpul, menunggu kabar tentang kondisinya. Sementara itu,
Ratih dan Ganda tidak mengetahui apa yang telah terjadi, sibuk menikmati kenyamanan hotel tanpa menyadari bahwa rahasia besar mereka telah terbongkar. Tidak butuh waktu lama setelah Citra diselamatkan, kabar tentang penderitaan gadis itu sampai ke telinga pihak berwenang. Polisi segera bergerak berdasarkan laporan warga dan keterangan dari petugas pembersih yang menemukan Citra di loteng. Dalam waktu singkat, sebuah tim polisi melacak keberadaan Ratih dan Ganda di hotel mewah tempat mereka menginap. Malam itu, Ratih dan Ganda sedang menikmati makan malam di restoran hotel, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Ketika polisi masuk dengan surat perintah penangkapan, Ratih tampak terkejut dan panik. "Apa maksud ini? Ada kesalahan. Saya tidak melakukan apa-apa," serunya dengan nada tinggi, mencoba menyangkal. Namun, polisi tidak memberinya kesempatan untuk berbicara banyak. Ganda, yang biasanya tenang, hanya bisa diam. Wajahnya pucat karena menyadari akhir permainan mereka sudah dekat. Polisi segera membawa mereka kembali ke rumah besar Pak Arya untuk menyisir lokasi itu. Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan berbagai bukti yang mengarah pada kejahatan yang jauh lebih besar. Di kamar Ratih, polisi menemukan botol-botol kecil yang mencurigakan, berisi sisa-sisa zat beracun. Setelah diuji, zat itu terbukti merupakan racun yang lambat namun mematikan, yang diyakini telah digunakan untuk meracuni Nyai Sekar. Selain itu, dari hasil wawancara dengan para tetangga dan laporan dokter, terungkap bahwa Ratih sengaja memberi obat tidur dalam dosis tinggi kepada Pak Arya sebelum perjalanan dagangnya. Obat itu membuat Pak Arya mengantuk saat mengemudi, hingga akhirnya mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Semua itu dilakukan Ratih dengan satu tujuan, menguasai seluruh harta keluarga Pak Arya. Sementara itu, keterangan tambahan dari Citra, meski masih lemah, semakin memperkuat bukti kejahatan Ratih dan Ganda. Gadis itu menceritakan bagaimana Ratih mulai berubah menjadi sosok yang kejam setelah menikahi ayahnya, hingga akhirnya menjadikannya tawanan di loteng. Para tetangga, yang awalnya tidak mencurigai Ratih, kini melihat wajah aslinya sebagai seorang pembunuh dingin yang hanya peduli pada kekayaan. Ratih dan Ganda akhirnya digiring ke kantor polisi dengan tangan terborgol. Di depan rumah besar itu, warga yang berkumpul melontarkan kata-kata kecaman. "Itu pembunuh. Mereka yang menghancurkan keluarga Pak Arya," teriak seorang pria. Embok Sarmi, yang berdiri di antara warga, hanya bisa menangis, merasa lega karena keadilan akhirnya mulai terungkap. Bukti-bukti yang ditemukan di rumah Pak Arya, ditambah kesaksian Citra dan warga sekitar, membuat Ratih dan Ganda tidak bisa lagi mengelak. Kejahatan mereka yang begitu kejam dan terencana akhirnya terbongkar. Di saat yang sama, Citra yang masih dirawat di rumah sakit mulai mendapatkan dukungan dan perhatian dari tetangga yang merasa bersalah karena tidak menyadari penderitaannya selama ini. Setelah melalui perawatan intensif di rumah sakit, Citra akhirnya pulih. Tubuhnya yang dulu lemah kini kembali bugar. Meski bekas luka di hatinya masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun, ia tidak lagi sendiri. Para tetangga, yang merasa bersalah karena tidak menyadari penderitaannya, terus memberikan dukungan. Salah satunya adalah Embok Sarmi, pembantu dari rumah sebelah, yang merasa sangat peduli pada Citra sejak awal. Embok Sarmi meminta izin kepada majikannya yang baik hati untuk berhenti bekerja di rumah mereka dan pindah ke rumah Citra. "Saya ingin membantu Enduk Citra, menjaganya seperti anak sendiri," katanya dengan tulus. Majikannya memahami niat mulia itu dan memberikan restu penuh. Kini, Embok Sarmi tinggal di rumah Citra, bukan sebagai pembantu biasa, tetapi lebih seperti seorang ibu yang merawat dan menemani gadis itu. Citra mulai membangun kembali hidupnya dengan semangat baru. Rumah besar itu, yang dulunya terasa hampa dan penuh kenangan pahit, kini menjadi tempat yang hangat dan nyaman. Salah satu perubahan besar yang Citra lakukan adalah menyulap loteng tempat ia pernah dikurung menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi Gembul dan kawanan tikusnya. Loteng itu kini dilengkapi dengan kain lembut, kotak kecil untuk bersarang, dan makanan yang selalu tersedia. Gembul, si tikus gemuk yang dulu menjadi pahlawan kecilnya, tetap tinggal di rumah itu. Hubungan mereka tidak berubah. Setiap malam, ketika Citra selesai membaca buku di ranjangnya, Gembul sering merayap pelan ke sisi tempat tidur,
mengintip dengan mata hitam kecilnya, seolah ingin memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja. "Selamat malam, Gembul," bisik Citra sambil tersenyum, membelai kepala tikus itu sebelum ia kembali ke lotengnya. Meski kehidupannya telah berubah drastis, Citra tidak lagi memandang masa lalunya dengan rasa sakit. Sebaliknya, ia merasa bersyukur atas segala yang telah ia lalui. Dari penderitaan itu, ia belajar kekuatan, kesabaran, dan pentingnya memiliki teman sejati, meski dalam wujud yang tak biasa. Kini, ia hidup dalam kedamaian, dengan Embok Sarmi yang setia mendampinginya dan Gembul yang selalu mengingatkannya bahwa harapan bisa datang dari mana saja. Rumah itu kini penuh dengan tawa dan cinta, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Citra tidur dengan hati yang tenang, ditemani oleh keluarga kecil yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.